Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Rahman dari kelas D. Saya akan coba membahas sekilas tentang sejarah perkembangan dari internet. Jadi internet itu kan sebuah jaringan yang menghubungkan antara perangkat yang ada di seluruh dunia ini sehingga kita bisa bertukar informasi. Nah, sejarahnya bagaimana sih? Saya akan coba bahas secara singkat dulu. Internet pada awalnya dibuat untuk keperluan militer, lebih tepatnya pada tahun 1960-an, dibuat oleh ARPANET, militer milik Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1990 barulah muncul istilah World Wide Web. Jadi internet ini barulah bisa diakses oleh khalayak umum pada tahun 1990. Nah, di evolusi internet ini, sejarah ini ada kurang lebih 4 sampai sekarang. Ada web 1.0 sampai web 4.0, 4.0 maksudnya. Juga nanti saya akan coba bahas tentang prediksi internet di masa depan. Kita masuk ke era yang pertama, yaitu era web 1.0 atau era web statis. Era web statis ini terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000. Di era web statis ini, ya webnya masih statis, masih diem, nggak bisa kita interaksikan. Jadi kita cuma bisa baca doang, kita nggak bisa berinteraksi, kita nggak bisa komen, nggak bisa upload sesuatu seperti itu. Jadi hanya web memberi kita konten, kita menerima konten, udah nggak ada feedbacknya, satu arah doang. Masuk di era web kedua, yaitu web 2.0. Itu adalah era dinamik dan social web, dimulai pada kurang lebih tahun 2000-an, 2004, dan sampai sekarang masih dipakai. Di web dinamis ini, web udah bisa kita interaksiin, kita udah bisa komen, kita post konten segala macam tanpa harus mengotak-atik langsung dari kodenya. Contohnya apa? Contohnya kayak TikTok, Instagram, YouTube, itu adalah contoh dari dynamic and social web. Masuk di era ketiga, yaitu era web 3.0, era dari semantic web dan AI driven web. Web 3.0 ini dimulai sejak tahun 2010 sampai sekarang masih dipakai. Semantic web itu adalah berarti datanya terhubung antara web satu dengan web lainnya. Kalau kalian pernah dengar ada istilah namanya big data, itu bisa dibilang salah satu contoh dari semantic web. Jadi kita misalnya lagi nyari-nyari tentang mobil, nanti iklan-iklan yang muncul di HP kita atau di device kita itu bakal kebanyakan berhubungan dengan mobil, karena data kita di input ke yang lain. Itu adalah semantic web. Lalu AI driven web itu kayak ya, Siri, asisten Google, ChatGPT itu AI, ada artificial intelligence-nya. Yang era keempat ada web 4.0, decentralized internet yang didesentralisasi. Ini terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang. Jadi pada era ini data-data sudah mulai tidak terkumpul di satu titik aja, tapi data itu akan dimiliki oleh si pengguna. Contoh-contohnya ada blockchain, produk blockchain itu kripto, NFT, dan lain-lain. Selanjutnya ada infrastruktur pendukung internet modern. Di zaman internet modern ini udah banyak sistem-sistem pendukungnya, diantaranya ada kabel fiber optik yang bakal transfer data dengan kecepatan yang sampai detik ini belum ada tandingannya, karena kecepatan cahaya. Fiber optik pakai kaca, transfernya pakai cahaya. Sampai detik ini manusia belum nemuin sesuatu yang lebih cepat daripada cahaya. Terus ada juga jaringan 5G yang baru-baru ini muncul. Jaringan yang lebih powerful dari 4G yang bakal bikin kita internetan makin lancar. Juga ada cloud computing. Kan biasa kita pakai flash disk buat nyimpen data. Sekarang ada namanya cloud. Contohnya Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Intinya kita simpannya di cloud, di awan. Lalu selanjutnya ada isu dan tantangan internet zaman sekarang. Jadi semakin kesini internet kan semakin luas penggunaannya, semakin maju juga, tapi masalahnya juga makin banyak. Salah satunya ada banyak cybercrime, hacking, pembobolan data, ketimpangan akses internet. Ada daerah-daerah yang memang belum memiliki akses internet sama sekali, ada yang memang internetnya udah kencang banget. Itu masalah yang bisa dialami sekarang.
terus adanya hoax itu yang berseliweran di mana-mana. Lalu terakhir ada prediksi tentang masa depan internet. Prediksinya yaitu yang pertama AI, Artificial Intelligence, yang sekarang lagi marak-maraknya dari Gemini, ChatGPT, Copilot dan segala macam, itu bakal lebih marak dipakai di masa depan. AI bakal ke semua ranah ya itu. Jadi benar-benar terotomatisasi dunia ini. Terus ada juga Internet of Things. Jadi semua perangkat, baik dari mobil, habis itu mesin cuci, kompor dan segala macam, itu bakal terhubung ke internet, terhubung ke perangkat HP kita misalnya. Jadi kita misalnya mau nyalain kompor, kita bisa pakai HP. Mau buka kunci mobil, nyalain mobil, kita bisa pakai HP. Itu kesambung. Itu Internet of Things. Habis itu ada Metaverse, AR dan VR. Kemarin juga sempat booming Metaverse dari Meta. Jadi adalah sebuah dunia virtual gitu dan kita beraktivitas di dalamnya. Lalu juga ada quantum internet. Kan sekarang yang tercepat itu pakai fiber optik, pakai cahaya. Nah, diperkirakan di masa depan nanti akan pakai quantum internet, yaitu pakai prinsip fisika kuantum yang saya nggak tahu jelasnya bagaimana, tapi pada saat ini masih dalam tahap pengembangan. Baik, mungkin cukup sekian tentang sejarah perkembangan internet dari web 1.0 sampai tadi saya sempat bahas prediksi internet di masa depan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam pelafalan. Itu semua kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.